Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita tetap ya iman, padangnya hati, diberikan barokah, manfaat dan selamat dunia akhirat bagi kita semuanya, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang biografi Imam Malik. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Zi-Ashbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabakat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah, sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata, "Aku dilahirkan pada 93 Hijriah, dan inilah riwayat yang paling benar, menurut Al-Samani dan Ibn Farhun." Nama dan nasab beliau. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Harits bin Gaiman bin Husail bin Amr, bin Harits Zu-Ashbah bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadat bin Zur petik terbalik Ahimyar Al-Ashgar Al-Himyari kemudian Al-Ashbahi Al-Madani. Ibu beliau bernama Aliyah bintu Syarik Al-Asdiyah. Sifat-sifat beliau. Beliau berwajah tampan, berkulit putih kemerah-merahan, berperawakan tinggi besar, berjenggot lebat, pakaiannya selalu bersih, suka berpakaian warna putih, jika memakai imamah, syal, sebagian diletakkan di bawah dagunya dan ujungnya diuraikan di antara kedua pundaknya. Beliau selalu memakai wangi-wangian dari misk kasturi, dan yang lainnya. Beliau tersohor dengan kecerdasan, kesalihan, keluhuran jiwa dan kemuliaan akhlaknya. Pertumbuhan dan guru-guru beliau. Beliau menuntut ilmu ketika masih berusia belasan tahun. Ketika berusia 21 tahun beliau sudah mencapai tingkatan mufti yang boleh berfatwa dan memiliki majelis pengajian tersendiri. Banyak ulama yang mengambil ilmu riwayat dari beliau saat beliau masih begitu muda. Banyak para penuntut ilmu dari berbagai penjuru datang kepada beliau pada akhir kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur dan bertambah banyak pada kekhalifahan Harun Al-Rashid hingga beliau wafat. Beliau mengambil ilmu dari Nafi bin Abi Nuaim, Maula Ibnu Umar, Said Al-Makburi, Amir bin Abdullah bin Dinar, Nafi Al-Mukbiri, Naimul Majmar, As-Zuhri, Amir bin Abdullah bin As-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, Imam Ja'far As-Sadiq dan lain-lain, dan banyak lagi selain mereka yang jumlahnya melebihi 1.400 orang. Murid beliau yang terakhir meninggal adalah perawi kitab Al-Muwatta, Abu Huzafa Ahmad bin Isma petik terbalik Il-As-Sahmi, dia hidup selama 80 tahun sepeninggal Al-Imam Malik. Di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al-Qoton, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahbe, Ibnu Qasim, Al-Qonabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Musab, Al-Auzai, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Huzafa As-Sahmi, As-Saubairi, dan lain-lain. Cobaan beliau. Ibnu Jarir berkata, Malik pernah dipukul dengan cambuk. Kemudian Ibnu Jarir membawakan sanadnya sampai Marwan At-Tatari bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansur melarang Malik menyampaikan hadits, tidak ada talak bagi orang yang dipaksa. Kemudian ada orang yang menyelundup di majelisnya menanyakan hadits tersebut hingga Malik menyampaikannya di depan manusia, maka Abu Ja'far kemudian mencambuk Malik. Muhammad bin Umar berkata, sesudah kejadian tersebut Malik semakin naik derajatnya di mata manusia. Az-Zahabi berkata, inilah buah dari pujian yang terpuji, akan mengangkat kedudukan hamba di sisi orang-orang yang beriman. Ia menyusun kitab Al-Muwatta, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al-Muwatta, lebih dari 1.000 orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi Al-Masmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadits itu ada 7, yaitu Al-Kutubus Sittah ditambah Al-Muwatta. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata, Al-Muwatta adalah kitab tentang fiqh dan hadits, aku belum mengetahui bandingannya. Hadits-hadits yang terdapat dalam Al-Muwatta, tidak semuanya musnad, ada yang mursal, mudal dan munkati. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi'in. Di samping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku, dan dari orang kepercayaan, tetapi hadits-hadits tersebut bersanad dari jalur-jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri,
Karena itu Ibn Abdil Bar An-Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha memutasilkan hadits-hadits mursal, munkati, dan mudal yang terdapat dalam Al-Muwatta. Imam Malik menerima hadits dari 900 orang, guru, 300 dari golongan tabi'in dan 600 dari tabi'in. Ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syarik bin Abdullah, Az-Zuhri, Abi Az-Ziyad, Said al-Makburi dan Humaid at-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Huzafa as-Sahmi al-Ansari. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali, di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti Az-Zuhri dan Yahya bin Said. Ada yang sebaya seperti Al-Auza'i, Ats-Sauro, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Ada pula yang belajar darinya seperti As-Safi, Ibnu Wahbe, Ibnu Mahdi, Al-Katan dan Abi Ishaq. Malik bin Anas menyusun kompilasi hadits dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, Al-Muwatta. Di antara tulisan-tulisan beliau adalah Al-Muwatta, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak ada kitab dalam masalah ilmu yang lebih banyak benarnya dibandingkan dengan Muwatta karya Malik. Tulisan lainnya, sebuah risalah mengenai Qadar yang dikirimkan kepada Abdullah bin Wahbe, An-Nujum wa Manazilul Qamar yang diriwayatkan oleh Sahnun dari Nafi, dari beliau, sebuah risalah mengenai Aqdiyah, hukum peradilan, juz dalam tafsir, kitabus sir, risalah ila Laits fi Ijma, Ahlil Madinah dan yang lainnya. Wafatnya Sang Imam Darul Hijrah. Al-Imam Malik wafat di pagi hari 14 Rabiul Awal tahun 179 H di Madinah dalam usia 89 tahun. Semoga Allah meridainya dan menempatkannya dalam keluasan jannahnya. Imam Malik jatuh sakit pada hari Ahad dan menderita sakit selama 22 hari, kemudian 10 hari setelah itu ia wafat. Sebagian meriwayatkan Imam Malik wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriyah. Sahnun meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi, Imam Malik wafat pada usia 87 tahun. Ibn Kinanah bin Abi Zubair, putranya Yahya dan sekretarisnya Hubaib yang memandikan jenazah Imam Malik dimakamkan di Baqi. Sekian cerita dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari kisah ini, amin.